Pemirsa, pemerintah memiliki paket stimulus ekonomi tahun 2025 yang dinamai 8 plus 4 plus 5. Adapun arti dari 8 adalah 8 program akselerasi atau percepatan di tahun 2025. 4 program lanjutan yang akan diteruskan pada tahun 2026 serta 5 program penyerapan tenaga kerja. Namun, apakah ke-17 program tersebut akan tercipta percepatan pertumbuhan ekonomi dan apakah mampu untuk menyerap tenaga kerja? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Kepala Ekonom BCA, Bapak David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mbak Jessica. Pak David, kemarin kita sama-sama sudah melihat pernyataan dari pemerintah terkait dengan stimulus 8 plus 4 plus 5. Yang kita pengen lihat, Pak, kalau ekonom mengukur kebijakan tersebut, apakah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Yang paling penting sebenarnya pertumbuhan yang inklusif dan juga sustain ya. Jadi kita tidak berharap pertumbuhan ekonomi ini hanya sebatas pertumbuhan yang temporer gitu ya, hanya 1-2 tahun, tapi kita ingin pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi mungkin ini sifatnya mungkin lebih ke arah tanda kutip emergency ya, karena memang kita tahu penyerapan anggaran di berbagai sektor yang kita sebut flagship program ini belum terlalu optimal. Ya, contohnya MBG misalnya, Koperasi Merah Putih, lalu juga 3 juta rumah ya. Ini kan sebenarnya sudah dialokasikan budgetnya ya sejak awal tahun, tapi belum optimal. Padahal yang lain budgetnya sudah kita kurangi. Artinya kita sangat bergantung pada program-program ini supaya bisa diakselerasi dengan cepat ya. Tapi ke depan mungkin setelah ini kita lakukan, ini kan budgetnya 16 triliun ya, dan bisa saja diperbesar kalau misalnya memang tadi belum optimal yang program-program lain. Tapi dengan kemarin juga kita lihat pemerintah sudah menggelontorkan 200 triliun. Nah, ini juga harapannya juga salah satunya bisa mempercepat flagship program pemerintah tadi. Jadi flagship program pemerintah itu bisa menjadi lokomotif pertumbuhan dan di saat yang sama juga memberikan confidence bagi pelaku usaha juga untuk menggerakkan ekonomi sehingga kapasitas ekonomi juga bergerak naik ya. Tapi yang lebih penting Mbak Jessica sebenarnya kita juga harus uh, juga tidak melupakan reformasi struktural ya. Ya. Jadi isu-isu struktural juga ini harus kita benahi juga ya. Di lapangan ini kan banyak isu-isu struktural, kepastian hukum, pungutan-pungutan liar, masalah SDM, masalah produktivitas, regulasi yang tidak mendukung ya, perizinan, birokrasi. Nah, ini harus kita benahi juga. Sehingga juga bisnis ini juga bisa bergerak lancar ya. Jadi bukan hanya yang sifatnya sementara, emergency, tapi juga yang sustain ke depan. Iklim bisnisnya makin bagus, investasi juga makin bagus. Seraya juga ekosistemnya kita perbaiki. Ekosistem industri kita di dalam negeri kita perbaiki. Sebenarnya ini kesempatan Mbak Jessica ya. Jadi ada program-program flagship pemerintah seperti perumahan ini sangat baik ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di China itu mereka 15 tahun lalu juga sektor propertinya hanya sekitar 11-12% ekonominya ya. Lalu naik sampai 30% PDB, tapi di saat yang sama ketika mereka menggerakkan sektor propertinya ini, rantai value-nya atau apa namanya value chain itu juga mereka sudah siapkan gitu ya dari hulu ke hilir. Sehingga juga tidak mendorong peningkatan impor ya. Jadi kan mulai dari catnya, mulai dari besinya, keramiknya, lampunya, sanitary products-nya itu mereka siapkan di domestik. Sehingga kapasitas domestiknya cukup. Nah, kita jangan sampai nanti kita dorong satu sektor secara big bang gitu ya, tapi tidak siap dari sisi kapasitas domestik yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan eksternal kita, Mbak Jessica. Jadi perlu Iya. dibuat semacam rencana yang gradual juga, karena kalau kita terburu-buru juga sedangkan kapasitas domestik tidak siap, ini juga bisa mengganggu pertumbuhan jangka panjang kita, Mbak Jessica. Oke, stimulus 8 plus 4 plus 5 ini diharapkan bisa inklusif dan juga berkelanjutan. Tapi menurut ekonom, Pak David, stimulus ini lebih banyak fokus pada sisi konsumsi atau produksi? Ya, mungkin ada sebagian yang bisa kita katakan ya seperti misalnya cash for works ya.
Tapi ini kan lebih sifatnya tadi yang saya bilang sementara ya. Kita pingin kan yang lebih sustain. Tapi memang tujuan utamanya memang untuk menggerakkan domestic demand. Karena memang dari sisi domestic demand-nya ini kan kita lihat memang ada tanda-tanda pelemahan ya di semester satu. Belanja juga lemah gitu ya. Dan juga terutama masyarakat menengah ke bawah ini juga banyak pukulan sana sini mulai dari beberapa industri yang kena pukulan global, PHK-nya juga meningkat gitu ya. Dan ini semacam stimulus sebenarnya supaya juga ya seperti yang kita pernah lakukan juga di masa pandemi ya. Tapi kan ini sifatnya temporer. Nanti perlu ditindaklanjuti oleh kebijakan-kebijakan struktural yang berorientasi lebih panjang ya, terutama tadi peningkatan kapasitas industri manufaktur kita ya, UMKM kita supaya bisa naik kelas dari mikro ke kecil, menengah dan seterusnya ya. Nah ini perlu dilakukan bukan dengan solusi-solusi yang sifatnya temporer, tapi lewat solusi-solusi yang kita lihatnya lebih ke jangka panjang. Hmm, hmm. Pak David mengatakan salah satu permasalahan saat ini adalah domestic demand yang terlihat sudah mulai melambat. Kalau kita lihat juga dari 8 plus 4 plus 5 yang diberikan adalah bantuan pangan, kemudian ada PPH, maksud kami PPH, DTP, dan juga diskon iuran JKM, JKK. Apakah kebijakan tersebut ini mampu mendorong konsumsi ataupun domestic demand kita? Dan jika memang ini berdampak Pak, kita akan merasakan dampaknya itu pada semester depan kah atau nanti di awal tahun 2026? Kalau fiscal policy itu direct ya, langsung. Jadi kita bisa langsung merasakannya. Jadi diumumkan misalnya minggu ini kita berharap dalam 1-2 minggu ke depan, paling lama 1 bulan ke depan ini sudah bisa kelihatan impact-nya. Hmm, Jadi sifatnya kan direct. Jadi tadi potongan-potongan, ini kan artinya di kantong masyarakat itu bisa ada dana lebih ya untuk belanja produk atau barang yang lain. Karena ada pengurangan-pengurangan, ada kebijakan cash forward tadi ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa membantu dan menstimulate ekonomi, dan ketika demand meningkat juga ini juga memberikan keyakinan buat baik. pelaku bisnis. Baik, ini 1 bulan ke depan kita akan lihat ya Pak, berarti bagaimana domestic demand kita akan naik atau tidak. Pak, terkait juga dengan kebijakan ataupun stimulus dari pemerintah. Salah satunya yang baru dekat-dekat ini yang diumumkan oleh pemerintah dari Kementerian Keuangan yaitu penempatan 200 triliun di perbankan himbara. Pak, bagaimana ini dampaknya terhadap produktivitas dan juga pada kredit perbankan dan juga nasional? Ya, sebenarnya tadi ini kita harus gabungkan ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menengah panjang. Sebenarnya pendekatannya saya lebih suka gradual gitu ya dibandingkan Big Bang gitu ya. Hmm, Karena kekhawatirannya memang daya serap domestiknya ini belum siap sebenarnya ya. Dan khawatirnya kan seperti saya sampaikan bisa muter lagi ke instrumen Bank Indonesia atau SBN. Walaupun ini sudah dikatakan tidak bisa masuk ke instrumen tersebut ya. ya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sisi likuiditas sebenarnya memadai ya. Kalau kita Hmm, perhatikan 7,4%, tapi undisbursed loan-nya juga cukup besar, masih ya. sekitar 30% dari plafon yang diberikan. Hmm. Sedangkan kita lihat memang di market pelaku-pelakunya mungkin perbankan melihat itu-itu saja gitu, belum ada pemain baru atau Hmm. proyek baru yang menjanjikan begitu. Sehingga kebanyakan juga masih kelihatan dari sisi pertumbuhan kreditnya juga belum begitu kuat. Nah, kita berharap sebenarnya dari sisi lain, dari sisi supply juga ini meningkat dari ke depan dengan proyek-proyek atau sektor-sektor yang produktif, termasuk juga lewat Danantara kita berharap ya, dengan Hmm. banyaknya proyek yang bisa berjalan, ini juga penyerapan kreditnya juga makin besar ya. Oke. Tapi tentunya tetap fiskal kita harus dijaga, tetap prudent ya. Saya mendengar bahwa ini kan walaupun banyak stimulus-stimulus baru, lebih ke arah optimalisasi karena eh, flagship program pemerintah yang lainnya itu belum optimal ya. Baik, Tapi kita Pak berharap David. nanti ke depan tetap prudent ya. Baik, terakhir Pak, di sini kita memiliki informasi kalau BI akan ya kembali melonggarkan kebijakan suku bunganya. Memang Pak, untuk penyerapan kredit dan juga memang jika BI kembali melonggarkan kebijakan suku bunganya, seberapa cepat nanti perbankan akan mengikuti kebijakan BI tersebut, akan menyesuaikan untuk suku bunganya? Nah, itu bedanya antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu bisa lebih cepat, lebih direct, lebih segera bisa kita lihat
impact-nya ya. Tapi kalau kebijakan moneter ini kan lebih lama ya. Ibaratnya ya likuiditasnya ada, tapi kalau misalnya demand for kreditnya lemah, itu juga bisa lebih transmisinya bisa lebih lama. Tapi kita berharap dengan kondisi yang sekarang juga global memungkinkan juga kita melakukan kebijakan yang lebih longgar ya. Kalau kita lihat kan Fed juga kemungkinan juga mulai September ini juga mulai melonggarkan lagi suku bunganya. Ini menjadi peluang juga buat kita untuk menstimulat lewat sisi moneternya. Jadi lewat sisi moneternya itu kita bisa berharap juga ada transmisi. Kalau kita lihat juga lewat kebijakan yang kemarin juga ini sebenarnya Oke. salah satu kebijakan yang membuat suku bunga bisa lebih bagus ya, lebih baik Baik. lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak David Sumual selaku Kepala Ekonom BCA sudah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis dan juga memberikan insight-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.